datang di dunia tipu-tipu dan dunia perlicikan. Insan tutor licik, Brian tutorial licik. Semua tutorial licik. Apa bener, Lik? Jadi sekarang mari kita mulai ngonten gila. Saya akan ngonten sesuai dengan bakat saya dan keinginan saya, sesuai dengan hati nurani saya. Saya akan pakai teori saya sendiri berdasarkan ilmu yang sudah saya dapatkan dari kelicikan dan pembelajaran dari semua tutorial. Kemarin, semalam apa kapan saya memang setiap hari lah bisa dikatakan tuh di semua akun tuh saya selalu melihat channelnya semua tutorial. Yang selalu saya lihat ya Insan Tutor, Berlian Tutorial. Yang saya bikin tertarik karena Insan Tutor bikin judul Berlian Tutorial YouTuber paling licik. Jadi sekarang kita mulai ikut licik juga. Saya akan menjadi seorang paling licik menurut versi saya. Baiklah saudaraku, saya hanya ngelantur, tetapi teman-teman akan mendapatkan sesuatu ilmu di sini. Kalau memang kira-kira tidak mau lihat, silahkan di skip saja. Kalau memang mau meneruskan atau ingin berbagi kisah, silahkan berkomen di kolom komentar dengan judul saya nanti ya, Insan Tutor licik atau Berlian tutorial licik atau semua tutorial licik. Di sini saya akan menggambarkan satu gambaran ya. Di sini ada 3 Al-Qur'an yang saya punya. Ya ini ya. Bukan saya punya sih. Ini di sini ada tertera anak saya ya, Abbas. Itu ya, situ. Ini adalah Al-Qur'an anak saya yang mana kalau sudah pada lulus tahfidz di pondoknya itu akan dikasih hadiah, dikasih namanya anak saya di sini. Antara Abbas Sebastian itu anak saya, Abbas jadi singkatannya. Ini Al-Qur'an ya, 2. Ini satu Al-Qur'an punya anak saya. Ini juga satu lagi ini punya anak saya, As-Samad ya. Dapat ini kiriman dari pondok yang di Bogor yaitu Al-Asriyah Nurul Iman. Itu punya anak saya yang perempuan yang tidak sempat lulus. Terus ini satu lagi Quran saya sendiri yang saya dapatkan waktu saya ngaji di Wahabi. Terus apakah dari ketiga Al-Quran ini berbeda, Le? Apakah berbeda? Berbeda atau tidak? Bismillahnya apakah berbeda atau Fatihahnya berbeda? Sama. Isi Al-Quran ini sama semua. Yang bikin beda apa? Tafsir dan multi tafsirnya yang berbeda. Jadi saya di sini hanya ingin mengkolaborasikan ya. Jadi ibarat kata untuk mengolah sesuatu teknik licik dan tidaknya itu tergantung dari mindset kita. Jadi kalau kata Insan Tutor, YouTuber paling licik tetapi dalam kategori cerdas itu adalah Berlian Tutorial. Ya dia memang Berlian Tutorial itu adalah seorang IT dan mereka memang semua pakar-pakar IT. Itu menurut versi orang goblok seperti saya ya, karena saya mengikuti setiap hari. Jadi mereka itu kontennya ya akan seperti itu, mengedukasi, membongkar, meriset sendiri untuk bikin channel dan bikin channel. Karena mereka dulu memang jual beli channel, jual beli jam tayang zaman dulu, entah sekarang kami juga tidak tahu. Dan itu selalu akan diberikan di konten-kontennya supaya kita menonton mereka dan memberikan ilmu untuk kita selaku pemula supaya diterima menjadi partner YouTube. Nah di situ satu teori atau Al-Quran tadi saya gambarkan. 3 Al-Quran itu atau 3 orang konten kreator ini tujuannya sama, SEO, tapi cara penyampaiannya yang berbeda-beda. Bahkan mereka pun bertentangan, bermusuh-musuhan, saling menjelek-menjelekan. Ya sama dengan Al-Quran itu tadi, Bismillah 1 itu saling menjelek-menjelekan. Jadi di sini mari kita licik-licikan. Pinter konten kreator atau pinter memula? Terserah teman-teman. Kalau teman-teman merasa pinter mau meliciki mereka ya silahkan. Jadi di sini bukan masalah licik ataupun apa. Jadi saya hanya ingin mengedukasi ke teman-teman. Kalau sekarang ini masih berjuang, mari mulai dari sekarang. Sebelum teman-teman mengalami seperti saya.
mengikuti semua konten kreator, mengikuti A, mengikuti B. Dia orang nyuruh begini, saya ikutin. Dia orang sana nyuruh begini, saya ikutin. Ibarat kata saya nyemplung jurang, saya pun ikut masuk jurang. Jadi seperti itu. Yang pada akhirnya semua keputusan itu pada diri kita, kepada Anda para pemula. Tentukan dari sekarang, kalau ingin menjadi seorang konten kreator atau ingin menjadi YouTuber yang benar, tentukan satu tema yang memang betul-betul teman ingin perjuangkan. Dan nanti kalau bisa bertanya, bisa kan tanya di kolom komentar. Karena kemarin saya sempat live yang untuk para senior. Kalau emang ada pemula tanya, jawablah. Kalau semua harus butuh uang, semua orang butuh uang. Tapi kami pemula sudah mengeluarkan uang. Pengorbanan kami bukan pengorbanan yang sia-sia, tapi saya hanya satu gambarkan, teman-teman. Beramal satu ilmu, bersedekah satu ilmu, itu lebih mulia di mata Allah daripada Anda bersedekah harta sedunia ini. Karena satu ilmu bermanfaat untuk saudaramu. Satu ilmu kalau memang diterapkan dan dia bermanfaat dan punya penghasilan, maka ilmu itu akan membawamu seperti kamu membangun satu masjid. Amal itu akan terbawa sampai langit, sampai Anda meninggal, bahkan sampai yaumil kiamah. Satu ilmu itu akan bermanfaat. Itulah yang dikatakan, apa yang bisa kamu tinggalkan setelah kamu meninggal? Ya ilmu yang bermanfaat itu tadi. Satu ilmu itu kalau bermanfaat bagi teman-teman, begitu dilakukan, tidak akan pernah mengurangi amalmu, tidak akan pernah mengurangi ilmumu. Tetapi hartamu bisa habis, tetapi ilmu yang dipakai orang itu akan selalu bermanfaat. Jadi pesan saya cuma satu, kalau memang teman-teman punya ilmu, berbagilah. Jangan cuma selalu membutuhkan uang. Betul, saya tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Kita semua ini butuh uang. Dan ilmu mau kamu jual, ilmu mau kamu perdagangkan, ya silahkan. Tetapi saya hanya minta satu permohonan. Apabila ada orang yang memang tidak mampu, apabila ada orang yang memang tidak betul-betul menguasai ilmu, berbagilah ilmu itu. Karena dengan berbagi, saudara-saudaramu yang memang betul-betul ingin menjadi konten kreator, yang terbantai-bantai, terkulai, terlemas-lemas, dengan sekuat tenaga, bahkan harus dengan segala-galanya, harus menderita seperti saya. Apakah kamu menderita, Likman? Saya tidak akan pernah menderita, karena saya memang terlahir sebagai penyandang cacat. Dan penderitaan itu memang sudah ditakdirkan kepada saya, dan itu sudah saya terima. Cuman banyak sekali saudaraku yang mengalami seperti saya, gagal monet 3 kali, 2 kali, 3 kali, hingga pada akhirnya putus asa. Dan mereka tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, tidak bisa menyalahkan konten kreator mana-mana. Maka sudah saya putuskan, mari putuskan dari sekarang, teman-teman. Tentukan temamu, tentukan tujuanmu, tentukan mau kemana dirimu. Kalau ingin menjadi konten kreator, jadi konten kreator yang betul-betul mengedukasi. Kalau saya kalau saya mah basing, karena saya nggak tahu channel saya ini mau saya bawa kemana. Tapi saya sudah mulai membangun diri saya. Saya ingin membangun sebuah konten kreator yang betul-betul sesuai dengan kemampuan saya. Saya tidak mau merepotkan siapapun. Jadi apa judulnya, Lik? Peralihan tutorial licik atau insan tutor yang licik? Atau kita mau licik-licikan? Ya silahkan. Itu terserah teman-teman. Teman-teman boleh menilai saya seorang penggila, dan memang saya menyatakan bahwasanya saya adalah orang gila. Saya sudah katakan, saya ngajinya juga ngaji gila. Silakan berkomentar di kolom komentar. Apa pendapat Anda tentang saya? Atau pendapat tentang kecerdasan? Atau pendapat tentang kelicikan? Salam edukasi, salam religi, salam berbagi. Mengubah dunia ini lebih baik mungkin kita tidak mampu, tetapi belajar lebih baik itu lebih mulia. Tebar kebaikan di muka bumi ini, tebar kebaikan di muka bumi ini. Insya Allah bermanfaat. Kalau memang tidak ada manfaatnya, silahkan dikomentar dengan cara-cara yang benar. Kritik saya, bodoh-bodohkan saya, goblok-goblokan saya, bila perlu dor-dorkan saya.
Bergembiralah saudaraku. Ngapa didowo-dowo nih? Ya biar jam tayangnya nambah, Bro. Cukup sekian saudaraku. Cukup sekian sahabatku. Salam YouTuber pemula. Satu nasib, satu penanggungan. Hahaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam waras, salam waras.